Pernah nggak sih, kamu tiba-tiba mendapati seseorang menghinamu di depan umum, atau menyindirmu lewat kata-kata tajam yang menusuk langsung ke ulu hati? Reaksi pertama yang muncul di dada tentu saja rasa panas, rasa marah, atau perih yang luar biasa, disertai dorongan instan yang menggebu-gebu untuk segera membalas, mendebat, dan membuktikan bahwa dia salah besar. Kamu merasa harga dirimu sedang diinjak-injak di hadapan orang banyak. Kamu merasa posisimu sedang direndahkan, dan kepalamu langsung dipenuhi oleh skenario-skenario balasan yang memuaskan. Tapi, coba kita ambil jeda sebentar. Tarik napas dalam-dalam, lalu tenangkan kepala. Bagaimana kalau apa yang dia katakan tentang dirimu ternyata memang benar adanya? Di titik itulah, masalahnya berubah secara drastis. Kamu tidak lagi sekedar berhadapan dengan orang yang tidak menyukaimu, melainkan kamu sedang dipaksa berhadapan secara langsung dengan cermin kejujuran yang paling tidak nyaman di dalam dirimu sendiri. Kita seringkali mengira bahwa rasa sakit akibat hinaan itu murni disebabkan oleh kekejaman kata-kata orang lain. Kita menyalahkan nada bicaranya, kita menyalahkan pilihan kosakatanya yang kasar, dan kita menyalahkan sifat buruknya yang gemar merendahkan orang lain. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, rasa sakit itu sebenarnya muncul dari sebuah benturan identitas di dalam kepala kita sendiri. Setiap dari kita memiliki gambaran ideal tentang siapa diri kita. Aku adalah orang yang kompeten. Aku adalah orang yang baik. Aku adalah orang yang bekerja keras. Aku adalah orang yang punya integritas. Kita membangun narasi itu selama bertahun-tahun dengan susah payah. Ketika seseorang datang dan melontarkan kalimat yang meruntuhkan gambaran itu, misalnya mengatakan kita bodoh, malas, munafik, atau tidak berguna, otak kita langsung menerjemahkannya sebagai ancaman eksistensial. Identitas kita sedang diserang secara terbuka, dan secara refleks, kita ingin segera mempertahankan citra diri itu mati-matian, entah dengan marah, membela diri setengah mati, atau menjatuhkan balik si penghina. Padahal, dunia luar tidak akan runtuh hanya karena seseorang memberikan opininya yang buruk tentang kita. Tetapi ego kita terluka. Karena ego menganggap citra diri tersebut adalah harga mati yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Disinilah letak persimpangan jalan yang paling menarik, sekaligus sangat menyakitkan. Katakanlah seseorang datang kepadamu dengan nada merendahkan, lalu berkata, "Kamu itu sebenarnya orang yang malas, suka menunda pekerjaan, dan tidak punya arah hidup yang jelas." Reaksi instanmu pasti ingin marah besar, bukan? Kamu ingin membentaknya dan membuktikan bahwa dia salah. Tapi, coba tanyakan pada dirimu sendiri, dengan kejujuran yang paling telanjang di dalam sepi kamar. Tunggu dulu, apakah kritikan itu memang ada benarnya di dalam diriku? Kalau setelah direnungkan dengan kepala dingin, ternyata pernyataan itu memang benar, bahwa selama ini kamu memang suka menunda tanggung jawab, sering bermalas-malasan, dan berjalan tanpa arah yang jelas, maka masalahnya mendadak bergeser total. Masalahnya bukan lagi tentang seberapa biadab orang yang menghinamu itu, melainkan tentang kebenaran yang sedang ditunjukkan kepadamu lewat cara yang paling tidak menyenangkan di dunia. Disinilah kita bisa memisahkan substansi dari cara penyampaiannya. Kita tidak harus menyukai orang yang menghina kita untuk bisa mengambil pelajaran dari kebenaran yang dibawanya. Bisa jadi, sebuah hinaan yang pedas adalah cermin paling jujur yang selama ini gagal kita lihat di cermin kamar mandi, karena kita terlalu sibuk menutupi kekurangan diri sendiri. Lantas, bagaimana jika apa yang dia katakan itu sepenuhnya salah, fitnah belaka, atau sekadar luapan emosi rendahan dari orang yang sama sekali tidak mengenalmu secara utuh dan mendalam? Nah, disinilah kedaulatan mentalmu diuji secara mutlak. Kalau tuduhannya terbukti salah dan tidak berdasar sama sekali, mengapa kita harus membiarkan perkataan itu merusak hari-hari kita? Mengapa kita begitu mudah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menentukan bagaimana kita harus merasa berharga? Opini seseorang tentang dirimu bukanlah sebuah hukum alam yang mutlak.
Orang lain bisa berkata apa saja tentang hidupmu berdasarkan sudut pandang mereka yang sangat sempit, keterbatasan informasi mereka, atau bahkan rasa iri dan dengki yang bersemayam di dalam hati mereka sendiri. Dan yang paling penting untuk kita sadari adalah kita sama sekali tidak punya kewajiban moral untuk membuktikan harga diri kita kepada setiap orang yang meragukannya di dunia ini. Ketika kamu menghabiskan waktu untuk meladeni orang yang salah, kamu sedang merampas waktumu sendiri untuk hal-hal yang jauh lebih mulia dan bermakna. Setiap kali seseorang melontarkan hinaan kepada kita, hinaan itu tidak pernah berhenti di satu arah saja. Ia bekerja seperti cermin bermuka dua yang memantulkan dua realitas sekaligus. Cermin yang pertama adalah cermin bagi diri kita sendiri. Ketika hinaan itu datang, kita bisa menarik napas dan bertanya secara jernih. Apakah ada bagian dari perkataan ini yang benar tentang diriku? Apakah ada yang perlu aku perbaiki sebagai manusia? Tapi ada cermin kedua yang jauh lebih menohok, yaitu cermin bagi orang yang menghina itu sendiri. Sebab, kalimat yang keluar dari mulut seseorang selalu menceritakan lebih banyak tentang siapa dirinya, alih-alih siapa orang yang sedang dihinanya. Cara seseorang memilih kata-katanya, cara dia melampiaskan kemarahannya, cara dia memperlakukan kelemahan orang lain di hadapan publik, itu semua adalah cerminan dari isi kepalanya, luka batinnya, ketidakamanannya, dan kualitas karakternya sendiri. Kalau kita meminjam kacamata psikologi Carl Jung tentang sisi gelap atau shadow, apa yang dicaci maki atau diserang seseorang dengan begitu berlebihan, seringkali merupakan proyektor dari ketakutan atau sisi rapuh di dalam kepalanya sendiri yang tidak berani diakui. Jadi, ketika seseorang menghinamu, berhenti sejenak untuk bertanya, kenapa dia memilih berbicara seperti itu? Bukan untuk menghakiminya, melainkan untuk menyadari bahwa perkataan kotor seseorang tidak pernah bisa menjadi ukuran mutlak bagi nilai dirimu yang sesungguhnya. Jika kita meminjam kacamata Epictetus dan para pemikir Stoik masa lalu, pangkal dari penderitaan manusia saat dihina adalah kegagalan kita dalam refetakan batas kendali diri. Kita seringkali menghabiskan seluruh energi mental untuk mengendalikan hal yang mustahil dikendalikan. Mulut orang lain, opini publik, dan pikiran orang-orang yang membenci kita. Padahal, hal-hal tersebut sepenuhnya berada di luar zona kendali kita. Epictetus pernah menuliskan sebuah pesan abadi. Bukan orang yang mencaci atau memukulmu yang merusak dirimu, melainkan opinimu sendiri yang menganggap bahwa dirimu sedang dihina. Hinaan tidak punya daya apa-apa sampai kita sendiri yang memberikan izin dan kuncinya kepada mereka untuk melukai perasaan kita. Yang berada di dalam kendali mutlak kita hanyalah satu hal: bagaimana cara kita meresponsnya. Kita berhak memilih apakah sebuah hinaan akan kita simpan di dalam kepala, kita renungkan sebagai bahan evaluasi yang objektif, atau sekedar kita biarkan lewat begitu saja, seperti angin lalu yang tidak punya arti apa-apa. Kamu tidak harus membalas setiap orang yang meremehkanmu. Sebab, balasan terbaik bagi sebuah hinaan murahan bukanlah kemarahan yang meluap-luap, melainkan ketenangan jiwa yang membuktikan bahwa perkataan mereka sama sekali tidak berdaya merusak kediaman di dalam dadamu. Sebagai manusia, ketika kita membuat sesuatu dengan tangan kita sendiri, sebuah karya seni, tulisan, atau benda apapun yang kita bangun dengan susah payah, lalu ada orang lain yang datang merendahkannya begitu saja, kita pasti akan merasa tidak terima, bukan? Kita merasa ciptaan kita tidak dihargai. Lalu, renungkanlah hal ini ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita sebagai manusia saja bisa merasa tersinggung ketika sesuatu yang kita buat direndahkan orang lain, mengapa kita begitu mudah merendahkan nilai diri kita sendiri hanya karena perkataan remeh dari orang lain yang bahkan tidak ikut menciptakan napas di dalam dada kita? Mungkin selama ini, kita terlalu sibuk bertarung mempertahankan harga diri di hadapan manusia. Sampai-sampai kita lupa dari mana sebenarnya asal-usul nilai diri kita yang sejati. Sebab, kehormatan seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh seberapa bersih ia dari hinaan orang lain, melainkan dari seberapa tangguh ia menjaga ketenangan rumah di dalam kepalanya, di tengah dunia yang begitu bising dan gemar menghakimi.
Kita hidup di era di mana setiap orang merasa punya hak untuk bersuara, di mana jempol manusia jauh lebih cepat bergerak ketimbang isi kepalanya. Setiap hari, kita dibombardir oleh standar-standar palsu tentang bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus sukses, bagaimana bentuk tubuh yang ideal, dan bagaimana kita harus bersikap agar diterima oleh masyarakat luas. Ketika kamu memilih berjalan dengan prinsipmu sendiri, ketika kamu menolak untuk ikut masuk ke dalam arus standar murahan yang mereka ciptakan, benturan itu pasti akan terjadi. Mereka akan mulai melabelimu dengan berbagai macam sebutan. Mereka akan mencoba merendahkan langkahmu, bukan karena apa yang kamu lakukan itu salah, melainkan karena keberadaanmu secara tidak langsung sedang menelanjangi ketidakamanan mereka sendiri. Disinilah kita harus belajar membedakan dengan sangat tajam. Mana kritik yang membangun dari orang yang benar-benar peduli pada pertumbuhan kita, dan mana cemoohan kosong dari orang yang sekedar ingin melampiaskan rasa iri di dalam dada mereka. Kebanyakan dari kita seringkali salah alamat. Kita merespons cemoohan kosong dengan air mata dan rasa sakit yang mendalam. Seolah-olah opini orang asing di internet atau lingkungan sekitar kita adalah takdir mutlak yang menentukan masa depan kita di bumi ini. Padahal, jika kita mau melangkah mundur satu langkah dan melihat panggung sandiwara dunia ini dengan kepala dingin, kita akan menyadari betapa melelahkannya hidup jika terus-menerus disetir oleh remote control bernama "apa kata orang". Mari kita bayangkan sejenak sebuah metafora sederhana. Kamu sedang berjalan menyusuri garis pantai yang luas. Angin bertiup kencang. Ombak bergemuruh menghantam karang. Dan jejak kakimu tercetak jelas di atas pasir basah di setiap langkah yang kamu ambil. Tiba-tiba, datanglah seseorang yang berlari di belakangmu, menghapus jejak kakimu, lalu berteriak mengejek. "Hei, langkahmu jelek. Jalur yang kamu lewati salah. Kamu tidak akan pernah sampai kemana-mana." Apa yang akan kamu lakukan di situasi seperti itu? Apakah kamu akan terduduk di atas pasir, menangis sejadi-jadinya, lalu menghabiskan sisa hari untuk meributkan jejak kaki yang sudah dihapusnya? Ataukah kamu akan tersenyum tipis, menatap cakrawala di depan sana, dan terus melangkah maju karena kamu tahu persis kemana tujuan perjalananmu? Hinaan di dalam hidup ini bekerja persis seperti orang yang mencoba merusak jejak kakimu di atas pasir pantai. Ia tidak mengubah arah tujuanmu. Ia tidak mengubah siapa dirimu yang sebenarnya. Dan ia sama sekali tidak punya kekuatan untuk menghentikan detak jantung atau napas yang dianugerahkan kepadamu. Yang bisa merusak perjalananmu hanyalah satu hal. Keputusanmu sendiri untuk berhenti melangkah, membalikkan badan, lalu meladeni setiap orang yang berteriak di belakangmu. Begitu kamu berhenti untuk meladeni mereka, kamu baru saja memberikan kemenangan terbesar kepada orang yang sama sekali tidak berinvestasi apapun di dalam hidupmu. Pada akhirnya kawan, semua perenungan panjang ini membawa kita kembali ke satu titik pusat yang paling fundamental di dalam diri manusia. Dunia luar akan selalu berisik. Akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu. Akan selalu ada lidah-lidah tajam yang mencoba merobohkan semangatmu. Dan akan selalu ada badai kritik yang datang tanpa diundang silih berganti. Kamu tidak punya kekuatan untuk membungkam mulut setiap orang di dunia ini. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang dibicarakan orang di belakang punggungmu. Tetapi, ada satu tempat di mana kamu memegang kekuasaan mutlak secara penuh, yaitu di dalam rumah kepalamu sendiri. Pikiranmu adalah sebuah istana. Kesadaranmu adalah benteng pertahanan yang suci. Dan tidak seorang pun diizinkan masuk membawa kotoran ke dalam istana itu, kecuali kamu sendiri yang membukakan pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Ketika sebuah hinaan datang menghantam, bayangkan dirimu sedang berdiri di ambang pintu istana itu. Kamu melihat paket kotor itu dilempar ke depan gerbangmu. Kamu punya dua pilihan mutlak. Pilihan pertama, kamu pungut paket itu, kamu buka dengan tanganmu sendiri, kamu cium baunya yang busuk, lalu kamu biarkan ia mencemari seluruh ruangan tamu di dalam kepalamu selama berhari-hari. Atau pilihan kedua, kamu biarkan saja paket itu tergeletak di luar pagar. Tidak tersentuh, tidak berharga,
dan berlalu begitu saja seolah-olah tidak pernah ada kiriman apapun yang datang untukmu. Ketenangan hidup tidak datang dari seberapa bersih dunia di luar sana dari orang-orang jahat, melainkan dari seberapa mahir kamu memilih sampah mana yang pantas dimasukkan ke dalam kepala dan sampah mana yang harus dibiarkan membusuk di luar tanpa pernah kamu acuhkan. Suatu hari nanti, ketika usia kita sudah senja dan perjalanan hidup ini mendekati garis akhir, kita tidak akan pernah mengenang hidup kita dari seberapa banyak orang yang memuji kita, atau seberapa bersih kita dari cercaan orang lain semasa muda. Kita akan mengenang hidup kita dari seberapa damai hati kita, seberapa jujur kita pada diri sendiri, dan seberapa kuat kita berdiri di tengah badai opini manusia, tanpa kehilangan arah tujuan. Mungkin hinaan terbesar di dalam hidup ini bukanlah ketika orang lain merendahkan harga dirimu di hadapan publik, melainkan ketika kamu sendiri ikut bergabung dengan mereka, merendahkan nilai dirimu sendiri, hanya karena kamu terlalu takut untuk menjadi diri sendiri di dunia yang penuh dengan topeng kepalsuan ini. Jadi, mulai hari ini, ketika ada lidah tajam yang mencoba melukaimu, ingatlah dua cermin itu. Ingatlah batas kendalimu. Dan ingatlah dari mana asal nilai dirimu yang sejati. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Biarkan mereka berbicara apa saja tentang dirimu. Karena tugasmu bukanlah membuktikan apa-apa kepada mereka, melainkan terus berjalan dengan kepala tegak menuju versi dirimu yang paling tenang, paling jujur, dan paling merdeka. Sebenarnya, tanpa kita sadari, sebagian besar dari kita hidup di dalam sebuah penjara yang pintunya tidak pernah dikunci dari luar. Penjara itu bernama kebutuhan akan validasi sosial dan ketakutan terhadap apa kata orang. Kita mengatur cara berpakaian kita memilih pekerjaan kita menyaring setiap kata yang keluar dari mulut kita. Bahkan, kita seringkali meredam mimpi-mimpi terbesar kita, semata-mata demi satu tujuan yang melelahkan, agar orang lain tidak memberikan penilaian buruk tentang diri kita. Kita membiarkan opini orang lain yang seringkali diucapkan secara sembarangan, tanpa data yang valid, dan tanpa kepedulian yang tulus, menjadi standar mutlak yang menentukan apakah diri kita ini berharga atau tidak. Padahal, kalau kita mau berhenti sejenak dan berpikir dengan kepala dingin, apa sebenarnya kapasitas orang lain untuk menghakimi hidup kita? Apakah mereka yang harus menanggung beban kegagalan kita di malam hari? Apakah mereka yang harus bangun di pagi hari dan membereskan kekacauan yang ada di dalam kepala kita? Tidak, kawan. Mereka hanya penonton yang duduk di kursi penonton, meneriakkan komentar-komentar pedas dari jauh, sementara kita yang sedang berdarah-darah bertarung di atas panggung kehidupan kita sendiri. Lalu, mengapa kita begitu patuh menyerahkan kendali kebahagiaan kita kepada orang-orang yang bahkan tidak peduli apakah kita bisa tidur nyenyak malam ini atau tidak? Disinilah pentingnya kita memiliki apa yang disebut oleh para pemikir besar sebagai ruang suci di dalam batin. Sebuah tempat perlindungan di dalam kepala, di mana tidak ada satupun suara dari luar yang diizinkan masuk tanpa izin khusus dari kesadaranmu. Ketika dunia di luar sana mulai berisik, ketika orang-orang mulai menunjuk, menghakimi, dan melemparkan hinaan untuk menjatuhkan mentalmu, benteng itu tidak boleh ikut runtuh. Kamu harus belajar menarik diri ke dalam ruang sunyi itu, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata kepada diriku sendiri, pendapat mereka adalah milik mereka, tapi kenyataan hidupku adalah milikku sepenuhnya. Ini bukan tentang menjadi orang yang egois atau bersikap masa bodoh terhadap kritik yang membangun. Ini tentang menyelamatkan kewarasan jiwa dari gelombang kebencian murahan yang sengaja dilemparkan orang lain hanya untuk melihatmu ikut hancur bersama mereka. Sebab, ketenangan sejati tidak pernah datang dari kemudahan hidup atau pujian manusia, melainkan dari keberanianmu untuk berdiri tegak di atas prinsip kebenaran yang kamu yakini, meskipun seluruh dunia di sekitarmu sedang berteriak menyuruhmu. Namun, tentu saja kita harus bersikap adil pada diri sendiri. Tidak semua perkataan tidak enak yang dilemparkan kepada kita adalah sebuah hinaan murni yang harus diabaikan begitu saja. Ada garis batas yang sangat tipis,
namun sangat krusial, antara sebuah hinaan yang bersifat merusak dan kritikan jujur yang sifatnya membangun. Orang yang berniat menghina biasanya menggunakan kata-kata untuk menjatuhkan harga dirimu. Mereka tidak peduli apakah kamu berubah menjadi lebih baik atau tidak. Tujuan utama mereka hanya satu, melihatmu merasa kecil dan terluka. Sebaliknya, orang yang menyampaikan kritik konstruktif, meskipun terkadang disampaikan dengan cara yang kaku atau tidak mengenakan, biasanya berpijak pada fakta yang nyata demi kebaikan jangka panjangmu. Disinilah kedewasaan mental kita diuji. Ketika seseorang menegur kekurangan kita dengan data yang valid dan niat yang tulus, kita tidak boleh langsung memasang benteng pertahanan diri dan berteriak bahwa kita sedang dizalimi. Kita harus memiliki keberanian besar untuk menelan ludah pahit, mengakui kesalahan, dan berkata, "Ya, bagian itu memang benar. Aku harus memperbaikinya." Tetapi, ketika hinaan itu murni keluar dari mulut seseorang yang hanya ingin melampiaskan frustrasi hidupnya, yang menggunakan cacian sebagai senjata untuk mengangkat kembali harga dirinya yang rapuh, disitulah kita harus tegas menarik garis pembatas. Kamu tidak perlu menelan racun yang sengaja dihidangkan orang lain ke atas piring makanmu. Pertanyaan mendasar yang jarang sekali kita tanyakan pada diri sendiri adalah, kenapa sih kita begitu merasa ngeri setiap kali memikirkan kemungkinan akan dipermalukan atau diremehkan orang lain? Jawabannya berakar jauh di dalam sejarah evolusi manusia purba. Ribuan tahun yang lalu, di masa nenek moyang kita masih hidup berkelompok di alam liar, diasingkan dari kelompok atau diremehkan oleh anggota suku, berarti sebuah ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup. Sendirian di alam liar berarti mati diterkam buasnya alam. Itulah sebabnya, otak kita yang modern ini masih membawa sisa-sisa program purba tersebut. Otak kita secara otomatis menerjemahkan rasa malu, hinaan sosial, atau penolakan publik sebagai ancaman maut yang seolah-olah bisa menghancurkan eksistensi kita di bumi. Padahal, di dunia hari ini, ketika seseorang menertawakanmu, ketika seseorang meremehkan mimpimu, atau ketika seseorang menghina pilihan hidupmu di media sosial, apakah itu secara langsung mengancam nyawamu? Tidak sama sekali. Tubuhmu masih bisa bernapas. Jantungmu masih berdetak normal. Matahari esok pagi akan tetap terbit dari timur. Dan hidupmu masih berjalan seperti biasa. Yang hancur bukanlah dirimu yang sesungguhnya, melainkan bayangan ilusi tentang kesempurnaan citra diri yang selama ini kamu bangun di hadapan orang lain. Begitu kita menyadari bahwa rasa malu akibat hinaan itu hanyalah alarm palsu dari otak purba yang salah tempat, cengkeraman rasa takut itu perlahan-lahan akan kehilangan kekuatannya atas dirimu. Ada satu lagi jebakan mental yang sering kali membuat kita kelelahan secara batin, yaitu obsesi tersembunyi untuk membuat semua orang memahami dan menyukai kita. Kita merasa harus memberikan klarifikasi setiap kali ada orang yang salah paham. Kita merasa harus menjelaskan niat baik kita setiap kali ada yang mencibir. Kita merasa hidup kita gagal kalau ada satu saja orang di luar sana yang membenci kita. Padahal, itu adalah sebuah misi mustahil yang hanya akan menguras seluruh sisa energi mentalmu sampai habis. Bahkan seorang tokoh paling bijaksana dan berpengaruh di muka bumi ini pun tetap akan memiliki pembenci di sisinya. Matahari yang memberikan kehidupan bagi seluruh isi bumi saja, terkadang masih dikeluhkan oleh sebagian orang karena terlalu panas. Lalu, atas dasar apa kamu berharap bisa hidup tanpa ada satupun orang yang tidak menyukaimu? Berhentilah membuang-buang waktu yang berharga untuk merayu orang-orang yang memang dari awal sudah memilih menutup mata terhadap ketulusanmu. Dunia ini terlalu luas, dan waktu hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan dalam perdebatan kusir dengan orang-orang yang tidak punya tempat di dalam masa depanmu. Maka, kalau kita merangkai kembali semua kepingan perenungan ini, kita akan sampai pada satu titik kesadaran yang sangat membebaskan. Hidup ini tidak pernah dirancang untuk dijalankan di bawah bayang-bayang persetujuan orang lain. Ketika hinaan datang menghantam, ketika sindiran pedas mencoba merusak harimu, ingatlah kembali bahwa kamu memiliki kedaulatan penuh atas isi kepalamu sendiri.
Hinaan itu ibarat lemparan batu kecil ke permukaan air sebuah telaga yang luas. Ia memang akan menimbulkan riak sesaat, menciptakan sedikit kekacauan di permukaannya. Tapi kalau kamu membiarkannya tenang, air itu akan kembali jernih seperti sedia kala, tanpa kehilangan bentuk aslinya. Jangan biarkan batu-batu kecil yang dilemparkan orang lain di sepanjang jalanmu merusak sepatu yang kamu pakai untuk melangkah menuju impianmu. Sebab, pada akhirnya, saat tirai kehidupan ini nanti ditutup, yang paling menentukan kualitas hidupmu bukanlah seberapa bersih namamu dari caci maki manusia, melainkan seberapa jujur kamu telah menjalani hari-harimu, dan seberapa damai hati yang kamu bawa pulang ke dalam keheningan malam. Seringkali, di tengah riuhnya suara-suara sumbang dan komentar tajam dari orang lain, ada satu suara yang paling menderita dan paling diabaikan, yaitu suara dari dalam batin kita sendiri. Kita begitu sibuk memasang telinga lebar-lebar untuk mendengarkan apa kata tetangga, apa opini kolega, atau apa komentar orang tak dikenal di balik layar ponsel. Sampai-sampai kita lupa kapan terakhir kalinya kita duduk tenang dan mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh jiwa kita. Padahal, jiwa manusia tidak pernah dirancang untuk hidup dari validasi luar. Ibarat sebuah tanaman yang disiram dengan air asin, semakin sering kamu meminum dan memikirkan opini orang-orang yang membencimu, semakin cepat pula ketenangan batinmu layu dan mati. Sebaliknya, ketika kamu mulai menutup telinga dari kebisingan yang tidak berguna, dan mulai menyiram hatimu dengan penerimaan diri yang jujur, disitulah pertumbuhan yang sejati mulai terjadi. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa berharga. Kamu hanya perlu menjadi manusia yang mau belajar, yang jujur pada kelemahan sendiri, dan yang tidak lagi menyerahkan kunci kebahagiaan hidupnya kepada orang-orang yang salah. Dan disinilah kita berdiri, di ujung perjalanan panjang perenungan kita tentang sebuah hinaan dan harga diri. Kalau kita mau jujur pada diri sendiri, badai caci maki, hujatan, dan keraguan dunia luar tidak akan pernah benar-benar berhenti selama kita masih hidup bernapas di muka bumi ini. Orang lain akan selalu punya alasan untuk tidak menyukai, meremehkan, atau mencoba meruntuhkan apa yang kita bangun. Tapi ingatlah satu hal yang paling mendasar. Badai di luar tidak akan pernah bisa menenggelamkan sebuah kapal, kecuali jika air dari luar diizinkan masuk memenuhi lambungnya. Demikian pula dengan hinaan. Ia tidak akan pernah bisa menghancurkan ketenangan jiwamu, kecuali jika kamu sendiri yang membukakan pintu hati dan membiarkannya tinggal di sana. Mulai hari ini, ketika ada kata-kata tajam yang datang menghantam, ambillah napas dalam-dalam, tatap cermin kejujuran di dalam dirimu, dan tanyakan, apakah ini tentang kebenaran yang harus aku perbaiki, ataukah ini sekedar sampah emosi orang lain yang tidak layak aku pungut? Jika itu kebenaran, terimalah sebagai pupuk untuk bertumbuh. Jika itu racun, biarkan ia mengalir pergi bersama angin lalu. Sebab rumah paling aman di dunia ini bukanlah pujian manusia yang fana, melainkan ketenangan di dalam dada yang dijaga dengan kesadaran dan kedaulatan penuh atas dirimu sendiri. Mari kita tutup perenungan panjang ini dengan sebuah kesadaran baru yang menenangkan. Hidup yang merdeka bukanlah hidup yang steril dari rasa sakit, penolakan, atau kata-kata jahat dari orang lain. Itu adalah ilusi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Hidup yang merdeka adalah hidup di mana kamu tahu persis di mana letak nilai dirimu yang sesungguhnya. Sehingga ketika orang lain mencoba melemparkan batu untuk menjatuhkanmu, kamu tidak lagi merasa perlu membalasnya dengan kemarahan yang melelahkan. Kamu hanya tersenyum di dalam hati, melangkah dengan kepala tegak, dan meneruskan perjalanan besarmu menuju masa depan yang sudah kamu rancang dengan penuh kesadaran. Sebab, tidak ada balasan yang jauh lebih elegan dan mematikan bagi sebuah hinaan, selain hidup dengan bahagia, bertumbuh dengan tenang, dan membuktikan bahwa perkataan buruk mereka sama sekali tidak punya daya untuk menghentikan langkahmu. Selamat merenung, selamat pulang kembali ke dalam kedamaian kepalamu sendiri. Dan sampai jumpa di ruang perenungan berikutnya di Universe Pustaka.